hidup kita ke tangan pengasihan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, ketuk, ikut Tuhanku, cintailah Tuhan. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, melihat Tuhanku. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, mari lihat Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami. Biarlah kiranya kami serahkan semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Before we read the Bible, listen the Word of God, I invite all of you to surrender all of the things. But before we pray, let us pray. Thank you, Jesus. Thank you for this beautiful morning that you given for us. You still give us healthy until now. Jesus, right now we want to listen the Word of God. Please guide us. Please your Holy Spirit to lead us, to give us wisdom, to understand your words. Jesus, we surrender to you. In the name of Jesus Christ, we pray. Our devotion today is taken from 1 Timothy 4, verse 6 until 16. I invite you to read the Bible together. Let's we read in bahasa. Dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. The theme of our devotion today is work to glorify God. Berkarya untuk memuliakan Tuhan. Ayat ini berlatar situasi saat Timotius menjabat sebagai gembala gereja di Efesus. Posisi ini adalah sebuah karunia yang besar yang diberikan kepada Timotius, di mana dia menjabat sebagai gembala yang dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Paulus melihat bahwa pelayanan di gereja sangatlah penting, maka ia menasehati Timotius untuk tekun dalam belajar firman, belajar kitab suci, terutama untuk benar-benar dalam membangun dan mengajarkan jemaat. Paulus juga mengingatkan agar semua karunia rohani, apakah itu skill melayani, memimpin, bahkan kemampuan di dalam pengetahuan, bakat, semuanya harus dilakukan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Maka Timotius akan mengalami perubahan, kemajuan yang nyata bagi seluruh jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar. Ayat 14 dan 15 dikatakan, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, tadi nasihat daripada Paulus kepada Timotius untuk melakukan semuanya secara maksimal, tidak setengah-setengah. Anak-anak semuanya, di sini bagaimana Paulus, ya, dia menasehati, mengajarkan kepada Timotius untuk berkarya, untuk terus melakukan yang maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan bukanlah hal yang gampang. Perlu jerih payah, perjuangan, bahkan pengorbanan yang tidak sedikit agar nama Tuhan dikenal dan ditinggikan. Timotius menggunakan segala yang ada padanya dan semua kemampuannya untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang dipercayakan kepada children. How about us? Let's we ask ourselves in our heart. Terkadang kita terlalu egois.
kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita lupa hidup ini berasal daripada Tuhan. Kita lupa kalau pengetahuan, kepintaran, bahkan skill yang kita miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga kita lupa berkarya untuk memuliakan Dia. Anak-anak, di sini kita belajar bagaimana Timotius dia dimiliki, bahkan dia diberikan kemampuan untuk menjadi gembala, yaitu di jemaat Efesus. Anak-anak semuanya, Miss tahu kalian, di antara kalian pasti memiliki skill. Ada mungkin di dalam skill untuk bermain musik, bernyanyi, berkata-kata, bahkan yang lainnya. Apakah semuanya itu bisa kita lakukan untuk memuliakan Dia? Ya, benar. Pasti bisa. Timotius, dia diberikan karunia rohani untuk mengabarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu, anak-anakku semuanya? Kamu yang bisa bermain musik, lakukanlah semuanya untuk melayani Tuhan. Kamu yang pintar menyanyi, bernyanyilah untuk memuliakan Tuhan. Kamu yang bisa menggambar, menggambarlah untuk kemuliaan Tuhan. Kamu yang bisa berbicara ataupun berkata-kata untuk menyampaikan firman, sampaikan firman kepada temanmu, kepada saudaramu, atau kepada orang tua, atau kepada siapapun. Anak-anak semuanya, mari karunia, bakat, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, to glorify our God. Anak-anak semuanya, mari kita belajar dengan tekun, itu juga memuliakan Tuhan. Beribadah, berdoa dengan tekun, itu juga memuliakan Tuhan. Bahkan anak-anakku semuanya, Allah bekerja 100% buat kita. Tuhan mau kita juga 100% bekerja untuk Dia. Tuhan juga mau 100% kita untuk mengandalkan Dia. Bahkan 100% Dia mau kita untuk sungguh-sungguh memuliakan Dia. Anak-anak, jangan lakukan itu setengah-setengah. Jangan lakukan itu 3/4. Tetapi yang mau Tuhan, kita lakukan 100%. Gunakan dan manfaatkan segala kemampuanmu. Ingat, setiap kita diberikan Tuhan kemampuan yang berbeda, atau diberikan potensi yang berbeda, atau pengetahuan, bahkan bakat kalian. Mari kita lakukan, kita pergunakan. Anak-anak, ayat yang terakhir mari kita baca bersama, ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Anak-anak, di nats yang terakhir dikatakan, mari kita semuanya bertekun di dalam Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar kita dapat diselamatkan. Tidak hanya kita, tetapi semua orang yang mendengarkan Dia. Anak-anak, yuk, mari kita semua semangat melayani Tuhan. Jalanilah dengan maksimal pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita pakai semua karunia rohani yang kita miliki. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata. Glory. Anak-anak, mari kita berdoa. Dengan
dengan segala pengucapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menolong kami, memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Ajari kami Tuhan, untuk terus bersemangat berkobar-kobar, memiliki hati yang terus takut akan Engkau, memiliki iman yang benar. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, untuk kami terus maju berkarya memuliakan Tuhan. Bapa di surga, biarlah setiap karunia yang Kau berikan kepada kami masing-masing, Engkau memberikan kami semaksimal mungkin, kami kembalikan hanya hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan kegiatan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berkomitmen menjadi anak Tuhan yang setia. Kita bernyanyi lagu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan